Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas ST4210 yang beranggotakan Salsabil Farah Akila Wijaya, Amanda Nabila Hasya, Tita Fitri Melenia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar sistem komunikasi optik dengan judul Perancangan dan Analisis Instalasi Fiber Optik dari Kota Medan ke Kota Binjai. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Struktur fiber optik secara umum terdiri dari core, inti, di mana memiliki diameter antara 5 hingga 200 mikrometer, tergantung dari mode kabel itu sendiri. Selanjutnya ada cladding atau lapisan, memiliki diameter berkisar antara 5 hingga 250 mikrometer, serta berfungsi sebagai pemantul cahaya pada core agar tidak keluar dan kembali pada core. Selanjutnya ada coating atau jaket, sekeliling inti dan selubung dibalut dengan coating yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap tekanan yang berasal dari luar serat optik, dan coating juga diberi warna sesuai karakteristik serat optiknya. Selanjutnya ada jenis-jenis fiber optik. Yang pertama ada step index single mode fiber. Mempunyai diameter inti antara 8 hingga 10 mikrometer dan selubung di 125 mikrometer. Redamannya berkisar dari 0,2 hingga 0,5 dB per km dan dengan bandwidth hingga 50 GHz. Selanjutnya ada step index multiband fiber. Mempunyai diameter inti antara 50 hingga 200 mikrometer, diameter selubung antara 125 hingga 400 mikrometer, redamannya berkisar dari 0,5 hingga 3 dB per kilometer, dan bandwidth-nya antara 10 hingga 100 MHz. Selanjutnya ada graded index multimode fiber, memiliki diameter inti berkisar dari 50 hingga 100 mikrometer, dan selubung berkisar dari 125 hingga 140 mikrometer, memiliki redaman mulai dari 0,3 hingga 1 dB per km, dan bandwidth hingga 1 GHz. Selanjutnya, transmitter. Optical transmitter merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengkonversi informasi yang akan ditumpangkan diubah ke sinyal elektrik, kemudian diubah lagi ke sinyal cahaya, dan selanjutnya ditransmisikan melalui media serat optik hingga ke receiver. Yang pertama ada LED, yaitu Light Emitting Diode. Karakteristik LED yaitu daya yang murah, daya yang relatif rendah, dan jarak propagasi yang pendek, tapi daerah cakupannya menyebar luas. Yang kedua ada laser atau Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Karakteristik laser yaitu biaya yang mahal, daya yang besar, dan jarak propagasi yang jauh, namun daerah cakupannya kecil. Fotodetektor mendeteksi cahaya yang datang dan mengubahnya ke besaran listrik. Fotodetektor adalah penerima optik yang memiliki cara kerja hampir sama dengan solar cell. Yang pertama ada pin. Pin adalah positif intrinsik negatif. Sebuah semikonduktor dengan bagian yang di dop P, sebuah intrinsik, dan bagian yang di dop N, sehingga dapat menimbulkan satu pasang elektron tunggal yang diabsorpsi. Yang kedua ada APD, Avalanche Photodiode, detektor sambungan semikonduktor yang memiliki perolehan dalam internal gain. Kami menggunakan rute Kota Medan dan Kota Binjai untuk melakukan tugas besar sistem komunikasi optik ini. Jarak dari Kota Medan ke Kota Binjai sejauh 19,9 km.
Selanjutnya, spesifikasi yang kami gunakan pada saat melakukan tugas besar sistem komunikasi optik ini, yaitu kami menggunakan data rate sebesar 2,5 Gbps dengan diode laser, dengan output power yang sebesar 3 dBm, dengan lifetime yang sebesar 0,05 ns, dengan dispersinya sebesar 17 ps per nm per km, dengan spectral width-nya sebesar 0,1 nm, dengan model dispersinya yang diabaikan. Kami menggunakan loss connector sebesar 0,5 dB, loss join-nya sebesar 0,01 dB, loss fiber-nya sebesar 0,2 dB per kilometer, dengan margin sistemnya 6 dB, dengan receiver sensitivity-nya sebesar minus 100 dBm, dengan rest time-nya 0,05 ns, dengan panjangnya dari kota Medan ke kota Binjai sebesar 19,9 km, dengan fiber optic mode-nya menggunakan single mode dengan panjang gelombang 1550 nm, dengan fotodetektornya kami menggunakan APD, responsitivity-nya 1A/W, modulasi NRZ-nya sebesar 0,7. Kami menggunakan fotodetektor APD karena lebih baik daripada fotodetektor pin, dan menggunakan laser diode karena diode laser memiliki jarak yang jauh untuk penghasilannya, dan kami menggunakan haspel sebesar 2 km. Limp power budget atau yang bisa disebut LPB adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level threshold atau daya minimum. LPB memiliki rumus yaitu PRX sama dengan PTX min AT, di mana alpha total sama dengan 2 alpha C ditambah N alpha SP ditambah 2 alpha FL ditambah MS, di mana PTX merupakan daya optis yang dipancarkan dari sumber ujung serat dengan satuan dBm, PRX merupakan daya diterima detektor dengan satuan dBm, alpha total merupakan redaman total dengan satuan dB, alpha C merupakan loss connector dB per buah, N merupakan jumlah sambungan di mana N sama dengan L per haspel, alpha SP sama dengan loss place dengan satuan dB per buah, alpha F merupakan konstanta redaman serat dB per km, L merupakan panjang link dengan satuan kilometer, MS merupakan margin system dengan satuan dB. Kami mencari LPB dengan Google Colapse dengan rumus alpha T sama dengan 2 alpha C tambah NSP, alpha SP ditambah alpha F tambah MS. Kami mendapatkan nilai LPB-nya minus 6,30378745280375. Dengan Google Colab kami juga mendapatkan grafik limp power budget-nya, di mana dapat dianalisis dari grafik ini semakin jauh jaraknya maka daya diterima dalam satuan dBm akan semakin menurun. Rise time budget atau RTB adalah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Berikut ini adalah rumus RTB, yaitu TSYS sama dengan akar dari T kuadrat TX ditambah T kuadrat mat ditambah T kuadrat mod ditambah T kuadrat WG ditambah TRX. Lalu kami melakukan perhitungan menggunakan Google Colapse yang menghasilkan RTB sama dengan 33,83 ns. Lalu juga dihasilkan kurva RTB, yaitu di mana jika lihat dari kurva tersebut, semakin jauh jarak, maka akan semakin besar dispersi tersebut. Selain menggunakan Google Colapse, kami juga menggunakan OptiSystem untuk merancang merancang fiber dari kota Medan ke kota Binjai. Di sini kami menggunakan random bit sequence generator dengan bit rate-nya sebesar 2,5 bits per second dengan NRZ plus generator. Di sini kami menggunakan laser dengan frekuensi 1550 nanometer dengan daya yang kami gunakan adalah 3 dBm. Di sini juga kami menggunakan mass gender modulator
dengan 2 konektor. Kenapa menggunakan 2 konektor? Karena merupakan kami merancang point to point. Masing-masing memiliki loss sebesar 0,5 dB. Di sini juga kami menggunakan optical fiber untuk menentukan jarak dari Kota Medan ke Kota Binjai sebesar 19,9 km. Di sini juga kami menggunakan fotodetektor APD dengan responsitivity-nya sebesar 1A per W. Dengan margin sistemnya kami menggunakan 6 dB. Di sini kami menggunakan filternya yaitu low pass basal filter dengan cut-off frekuensi sebesar 0,75 bitrate Hz. Di sini kami menggunakan 3R generator dan bed analyzer. Bed analyzer di sini berguna untuk menampilkan grafik atau rancangan yang sudah dihasilkan dari rancangan keseluruhan. Di sini kami juga menggunakan optical power meter untuk menentukan daya input dan outputnya. Kemudian dari rancangan sistem tadi kami mendapatkan grafik pada OptiSystem, di mana memiliki grafik ini memiliki max Q factor sebesar 32,4636 dengan min bed-nya 1,7404 min 231 dengan I-hack-nya sebesar 0,000432005 dengan threshold-nya sebesar 0,000280711 dengan decision inch-nya sebesar 0,359375. Di sini grafik pada OptiSystem dikatakan berhasil ketika max Q faktornya lebih dari 6. Di grafik kami ini max Q faktornya lebih dari 6 sehingga grafik ini dapat dikatakan berhasil, dan min bar-nya dikatakan berhasil ketika kurang dari 1 kali E pangkat minus 9, dan min bar yang kami hasilkan kurang dari 1 kali E pangkat minus 9, sehingga kami dapat katakan bahwa grafik ini dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.